Halo semuanya. Selamat pagi. Wih, pada semangat-semangat banget nih Ibu lihat-lihat nih ya. Ini kalau boleh tahu, ini efek kalian sudah pada istirahat, perut udah kenyang nih. Jadi energinya kembali lagi atau efek semangat karena udah nggak sabar banget untuk belajar pada materi yang akan Ibu bahas pada hari ini. Oke, nggak apa-apa, semuanya it's okay. Yang penting kalian hari ini masih pada semangat, oke? Nah, pada pagi hari ini sebelum ibu masuk ke materi yang akan ibu bahas pada hari ini, ibu ingin kalian tuh membayangin atau kalian lihat di seluruh ruangan ini, atau buat kalian yang suka lihat drama Korea atau drama Cina CEO yang berkeliaran di FYP TikTok, buat yang sering scroll TikTok pasti tahu nih. Nah, kalian bayangin nih, benda apa aja sih yang kira-kira tuh membantu pekerjaan kita menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah tentunya ya. Ibu ingin kalian pikir-pikir terlebih dahulu, benda apa aja sih. Buat yang sudah kepikiran, boleh banget buat acungin tangannya dan menjawab. Oke, Brian, boleh banget. Silakan. Oke, bagus banget ya jawaban dari Brian tadi. Ada mulai dari laptop, dari printer, sampai mesin fotokopi. Nah, apa sih hubungannya dari benda-benda yang disebutkan dari Brian tadi sama materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang tahu nggak kira-kira apa hubungannya? Oke, nah pada pagi hari ini tuh Ibu akan bahas tentang mesin-mesin apa aja sih yang ada di dalam dunia perkantoran. Kita akan bahas semua mesin-mesin yang biasanya kita pakai di dalam dunia perkantoran. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang ini gitu? Nah, karena kalian semua adalah dari jurus MPLB, yang dimana kalian sebagian besar kalian ketika lulus nanti pasti kalian akan terjun dalam dunia perkantoran. Walaupun gak semuanya, tapi sebagian besar pasti kalian akan terjun di dalam dunia perkantoran. Nah, ilmu-ilmu seperti ini pastinya akan berguna sekali buat kalian ketika terjun dalam dunia kerja, atau even buat kalian, buat bekal kalian untuk magang di kedepannya nanti, supaya kalian waktu terjun di lapangan langsung tuh gak kebingungan, gak toleh kanan kiri, ini buat apa gitu, supaya bisa jadi nilai plus juga buat kalian ketika terjun di lapangan. Oke, pada pagi hari ini kita akan menggunakan PPT yang akan Ibu tampilkan di proyektor untuk sebagai penunjang pembelajaran kalian pada hari ini, supaya lebih mengetahui dan gak mengandai-andai gimana sih bentuk dari mesin-mesin perkantoran ini nanti. Oke, sebelum masuk ke dalam mesin apa aja yang biasanya kita gunakan dalam dunia perkantoran, Ibu akan menjelaskan nih jenis-jenis mesin kantor. Yang pertama, berdasarkan tenaga penggeraknya. Apa maksudnya berdasarkan tenaga penggeraknya? Nah, maksudnya adalah mesin ini tuh digerakkan menggunakan tenaga apa gitu. Yang pertama ada mesin manual. Apa maksudnya? Nah, di dalam mesin manual ini berarti mesin yang kita pakai masih menggunakan tenaga dari manusia, masih menggunakan tenaga dari otot kita, seperti contohnya itu pemotong kertas manual yang masih harus ditekan menggunakan tenaga kita, walaupun lebih lebih menggunakan energi, tapi ini tuh lebih aman ketika misalnya ada lampu mati, kita gak mungkin kebingungan harus menggunakan apa, seperti itu. Yang kedua ada mesin listrik. Nah, kalau di dalam mesin ini menggunakan energi listrik, yang artinya mesin-mesin ini tuh udah memasuki ke arah yang lebih modern, menggunakan aliran listrik secara
tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja kita. Kita akan lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, tentunya yang lebih cepat dan tidak menggunakan banyak energi kita. Oke. Selanjutnya adalah jenis mesin kantor berdasarkan cara kerja komponennya. Yang pertama ada mesin mekanik. Apa yang dimaksud mesin mekanik? Ada yang tahu sebelumnya apa yang dimaksud mesin mekanik itu? Oke, nggak apa-apa. Nah, apa yang dimaksud dalam mesin mekanik tadi itu adalah mesin yang rangkaian komponennya itu bergerak pada saat kita mengoperasikan mesin tersebut, baik dioperasikan menggunakan tenaga manual ataupun tenaga listrik. Contohnya saja seperti jam analog. Kita bisa lihat komponennya itu bergerak. Komponennya itu jarum jam itu tadi. Kita bisa lihat jarum jam itu tuh bergerak ketika jam analog itu dioperasikan. Ketika jam analog itu nyala, kita bisa lihat jarum jamnya itu bergerak. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua ada mesin elektronik. Gampangnya, mesin ini tuh hanya bisa digerakkan menggunakan tenaga listrik karena komponennya itu komponennya itu dirangkai menggunakan komponen elektronik. Jadi kita hanya bisa menggunakan jenis mesin ini tuh ketika ada tenaga listrik. Oke, next, jenis mesin kantor berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada mesin sebagai pencatat. Oke, contohnya adalah seperti mesin dikte, mesin tulis, atau mesin penamor yang nanti akan ibu tunjukkan di next slide ya tentunya. Yang kedua ada sebagai mesin penghitung. Contohnya apa? Contohnya seperti cash register yang biasanya ada di bank-bank, atau mesin penjilid, mesin pembuka surat, ataupun pemotong kertas. Yang selanjutnya adalah mesin berdasarkan fungsi pengolah data. Oke, ada yang tahu di jenis mesin ini ada apa saja contohnya? Ya, benar sekali, seperti kalkulator, mesin penghitung manual, mesin jumlah, seperti adding machine ya dalam bahasa Inggrisnya. Selanjutnya ada mesin penggandaan data atau informasi. Contohnya seperti apa mesin penggandaan data atau informasi ini? Ya, benar sekali, mesin fotokopi. Karena kan kita bisa menggandakan data yang kita terima, kita gandakan menjadi 2 atau lebih. Dan ada
mesin stensil, mesin spiritus, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya sebagai mesin pengirim. Nah, mungkin di sini ada yang tahu apa contoh mesin yang berdasarkan fungsi pengirim ini? Gampang banget ya. Apa nih yang biasa kita gunakan sebagai mengirim informasi? Ya, contohnya seperti telepon atau fax mail ataupun apa? HT. Selanjutnya ada mesin sebagai penyimpan data. Ayo, di sini mungkin ada yang tahu nih sebelum Ibu menyebutkan apa aja mesin yang termasuk dalam penyimpan data. Nggak ada yang tahu? Oke, contohnya itu seperti mesin mikrofilm, mesin mikrofotografi, ataupun penghancur kertas. Oke, ya. Sekarang memasuki ke mesin-mesin kantor yang digerakkan secara manual. Yang pertama yang bisa kalian lihat di sana ada mesin ketik manual. Sesuai dengan namanya ya, mesin ketik manual otomatis kita itu menggerakkannya menggunakan tenaga manusia ya, masih manual. Tapi mesin ketik ini tuh udah tidak dipakai untuk zaman sekarang karena udah tidak relevan, udah ada yang lebih efisien dari ini, yaitu laptop, komputer seperti itu. Karena yang bisa kalian tahu dari mesin ketik manual ini tuh ketika kita salah ketik dalam penulisan kita nggak bisa menghapusnya, atau kita mengundo seperti di Word, kita tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih seperti laptop atau komputer ataupun tablet seperti yang Ibu bawa seperti ini tuh sudah bisa cukup untuk menggantikan laptop bahkan. Lanjut ada mesin jumlah manual ya, yang seperti bisa kalian lihat di proyektor. Mesin ini tuh mirip seperti kalkulator ya teman-teman, tapi bedanya di sini dia itu memiliki engkol pada samping mesinnya. Nah, dia juga memiliki komponen untuk printer, dimana nanti kalian itu bisa mencetak hasil jumlah yang kalian jumlah tadi di atas itu, nanti kalian bisa cetak hasilnya. Lanjut ada mesin hitung manual. Kalau kalian pernah ke bank, pernah ikut orang tua kalian ambil uang di bank dalam jumlah hal yang besar, itu kan biasanya kita dihitung dulu tuh di mesin, namanya itu cash register. Tapi ini versi manualnya ya, seperti itu. Kalau di bank-bank sekarang kan menggunakan tenaga listrik ya, itu juga otomatis langsung menghitung jumlahnya berapa, apakah sudah sesuai dengan nominal yang ditarik oleh keluarga kalian yang ingin diambil ya. Lanjut ada pelubang kertas. Nah, kalian pasti bisa lihat ya, ini tuh udah gak asing banget di kalian juga pasti sering memakai ini, apalagi kalian ada dari jurusan MPLB ya. Seperti kalian setelah membuat surat niaga bisnis ataupun surat pribadi, pasti kan kalian disuruh tuh mengarsip tuh di mata pelajaran korespondensi. Kalian pasti melubangi kertas tersebut kan, baru dimasukin ke map Snellhacker tadi untuk diarsip. Lanjut ada mesin penomor, nah atau numerator. Mesin ini tuh digunakan untuk mengarsip ya, digunakan untuk memberi nomor urut seperti untuk kwitansi ataupun formulir, kupon dan sebagainya. Lanjut
ada penjepter kertas. Ini juga udah nggak asing banget ya bagi kalian. Kalau kalian ingin menggabungkan beberapa kertas supaya jadi satu, kita kan biasanya menggunakan ini. Lanjut ada mesin pemotong kertas. Tapi biasanya ini bisa kalian temuin di di tukang fotokopi. Lanjut ada mesin stensil manual. Nah, ini tuh mesin untuk menggandakan data atau dokumen, ya. Lanjut juga ada mesin stensil spiritus. Bedanya dengan mesin stensil manual tadi adalah di tintanya aja. Kalau di mesin stensil manual tadi menggunakan cairan tintanya itu menggunakan tinta tube. Kalau yang spiritus itu dia menggunakan tinta yang cair, liquid seperti itu. Nah, dari sini dari mesin-mesin yang saya jelaskan tadi, yang saya tampilkan di proyektor, apakah teman-teman sekalian ada yang pernah menemui selain dari penjepter kertas atau perforator di sini? Atau mungkin ada yang pernah lihat mesin stensil sebelumnya? Nggak ada ya teman? Ya karena rata-rata mesin manual seperti ini, seperti mesin ketik manual, mesin jumlah manual, mesin stensil spiritus itu udah nggak ada, udah jarang, udah langka karena udah nggak dipakai juga. Digantikan dengan alat-alat mesin-mesin teknologi yang lebih canggih lagi. Lanjut ada mesin-mesin kantor listrik. Contohnya ada mesin ketik listrik. Di situ ada dua, ada letter stick sama bola huruf. Lanjut ada mesin jumlah listrik. Bedanya sama mesin jumlah manual, bedanya cuma di tenaga penggeraknya aja. Karena kalau manual kan kita menggunakan ketik manual terus menggunakan engkolnya tadi. Kalau ini tuh otomatis langsung muncul di layarnya monitor itu. Lanjut ada mesin stensil listrik. Nah, ini pasti teman-teman udah sering lihat nih di di tukang fotokopi, atau kalian yang orang tuanya bekerja di kantor atau kalian pernah masuk ke kantornya, mungkin kalian sering lihat mesin stensil ini. Lanjut ada mesin penghancur kertas ya. Di sini mesin penghancur kertasnya itu menggunakan tenaga listrik. Cara pakainya tuh gampang banget. Kayak kalian tinggal memasukkan kertas ke dalam mesinnya, lalu nanti otomatis mesinnya itu mencacah kertas itu jadi kecil-kecil gitu. Lanjut ada mesin pembuka surat. Apa bedanya dengan menggunakan pisau pembuka surat? Mesin pembuka surat ini tuh dia bisa membuka surat lebih dari 2, dan karena lebih efisien juga. Tapi kelemahannya karena dia menggunakan tenaga listrik, jadi kalau tidak ada listrik kita ya harus manual gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan ataukah ada yang bingung, atau mungkin penjelasannya terlalu cepat? Oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjut ke mesin-mesin kantor elektronik. Ada apa aja sih di mesin-mesin kantor elektronik ini? Sebenarnya ini sudah dijelaskan di slide materi sebelumnya ya. Ada mesin ketik elektronik yang tadi, ada mesin hitung elektronik yang seperti kalian lihat ya, di atas itu dia ada komponen untuk pencetaknya. Lanjut ada cash register. Nah, ini tuh bisa kalian lihat di minimarket seperti itu ya, di kasirnya. Ya, pasti kalian semua sudah tahu ya gimana bentuk cash register ini. Pasti cukup familiar. Oke, lanjut ada
mesin-mesin komunikasi dalam perkantoran. Nah, di dalam dunia perkantoran kan pasti kita menggunakan komunikasi antar divisi, komunikasi kepada kepala bagian, dan komunikasi dengan pihak eksternal, dan masih banyak lainnya. Nah, biasanya menggunakan mesin apa sih di dalam dunia perkantoran ini? Yang pertama ada telepon ya. Ya ini mungkin udah nggak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Nah, kalian mungkin ini udah jarang di rumah, tapi di setiap perusahaan atau kantor, khususnya di resepsionis, mungkin buat kalian yang mau magang nih ke depannya, terus kalian ditempatkan di resepsionis, pasti kalian bakal nemuin telepon di meja resepsionis itu. Karena apa? Karena itu biasanya digunakan untuk pihak eksternal menghubungi pihak perusahaan kita, pihak internal, lewat resepsionis tersebut. Nah, nanti kalian juga perlu skill komunikasi, bagaimana pelayanan prima, bagaimana cara melayani tamu dari pihak eksternal. Nanti kalian juga akan dipelajari pastinya. Lanjut, ada intercom. Nah, apa sih kegunaan dari intercom ini? Ini tuh digunakan untuk biasanya di dalam dunia perkantoran itu digunakan untuk komunikasi antar divisi. Jadi ini tuh untuk umum gitu ya, untuk tiap divisi. Misalnya di divisi keuangan ingin menghubungi divisi kesekretariatan, itu biasanya bisa menggunakan intercom. Jadi di dalam suatu ruangan biasanya ada mesin intercom ini. Lanjut, ada telegram fax mail. Oke. Mesin komunikasi selanjutnya yang biasanya digunakan di dalam dunia perkantoran ada handy talkie ya. Macamnya dia itu banyak seperti yang ada di gambar. Bagi kalian yang belum tahu atau kebingungan apa sih handy talkie ini, mungkin kalian bisa lihat waktu ada polisi atau bagian keamanan dalam suatu event, pasti mereka itu menggunakan handy talkie ini untuk berbicara, untuk komunikasi. Nah, gimana sih cara kerja handy talkie ini? Karena dia kan berbeda dengan telepon ya. Jadi handy talkie ini tuh sebenarnya mirip dengan telepon genggam, tapi mereka tuh sifatnya tuh searah. Jadi mereka tuh lewat frekuensi ya. Karena komunikasinya searah tadi, maka si pengirim pesan sama si penerima pesan itu tuh nggak bisa komunikasi secara langsung, jadi mereka harus bergantian. Nah, kalau kalian tahu di film-film apocalypse atau game-game apocalypse seperti Resident Evil atau yang lain-lain, itu kan mereka pasti menggunakan handy talkie. Kalau kalian tahu, menggunakan handy talkie untuk berkomunikasi dengan teman mereka. Mereka kan menggunakan handy talkie ini untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Kenapa tidak menggunakan telepon? Apalagi di zaman apokalips seperti itu kan pasti sinyal udah nggak ada, karena ya seperti kalian tahu di zaman apokalips semua udah hancur. Nah, sedangkan handy talkie ini tuh sederhana, mereka hanya mengandalkan frekuensi. Mereka menghubungkan dengan handy talkie ini tuh menghubungkan dengan handy talkie yang dengan frekuensi yang sama, tidak menggunakan pulsa ataupun sinyal-sinyal lainnya. Lanjut, ada di mesin reprografi. Apa sih mesin reprografi itu? Mesin reprografi itu mesin penggandaan data informasi, penggandaan dokumen, seperti contohnya yaitu mesin fotokopi ya. Seperti yang kalian tahu, ketika kalian ingin menggandakan suatu dokumen asli, pasti kalian kan datang ke tukang fotokopi untuk menggandakan dokumen itu.
ya di mesin fotokopy ini. Selanjutnya ada scanner. Apa sih gunanya scanner ini? Untuk kalian yang nggak tahu, mungkin ini juga asing ya di kalian, tapi ini juga bisa kalian temuin kok di tukang fotokopi juga ada. Mereka juga membuka jasa scanner seperti ini. Tapi biasanya di dalam dunia perkantoran tiap divisi, seperti ketika saya megang dulu, ini digunakan untuk mengarsip. Contohnya ketika saya magang dulu, saya disuruh untuk mengarsip rekening koran berita acara seperti itu. Jadi mereka ini mengarsip dengan dua dokumen, dengan dua cara, yaitu dokumen fisik dengan dokumen digital. Jadi berita rekening koran yang sudah saya ambil dari bank itu di scanner, lalu nanti otomatis langsung masuk file PDF-nya di komputer, lalu kita arsip seperti itu. Dan yang dokumen aslinya itu tuh kita simpan ke map seperti itu, lalu kita masukkan ke ruang arsip seperti itu. Oke, setelah penjelasan yang cukup lebar mulai dari jenis-jenis mesin perkantoran berdasarkan tenaga kerja, tenaga penggeraknya, berdasarkan komponennya, berdasarkan fungsinya, gimana nih? Apa kalian ada yang bingung mulai dari sini? Atau mungkin kalian justru penasaran gimana sih bentuk wujud aslinya di dunia nyata mesin-mesin yang tadi saya tampilkan di proyektor nih. Oke, ya. Sebelum saya menutup pelajaran kali ini, saya mau tanya nih ke kalian, khususnya kalian yang cita-citanya menjadi manajer atau menjadi CEO perusahaan ini besok. Ketika kalian menjadi manajer di masa depan, kira-kira kalian tuh lebih pilih mesin manual atau mesin elektronik nih? Terus kenapa? Oke ya, saya mau kalian pikirkan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit deh, 3 menit untuk memikirkan. Kalau kalian udah terpikir nih di benak kalian, boleh banget untuk acungkan tangan. Oke, saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang ya. Oke, mungkin itu Raihan boleh banget tuh. Silakan menjawab. Apa yang kamu pilih, mesin elektronik atau mesin manual buat perusahaan kamu di masa mendatang? Oke, keren banget ya insight dari Raihan tadi. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban lagi nih. Oke, Alda silakan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kalian tadi udah berani mengajukan pendapatnya, memilih mesin elektronik atau mesin manual untuk di perusahaan mereka mendatang nih. Gak ada yang salah dari jawaban teman-teman tadi. Intinya semua mesin-mesin perkantoran itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk membantu pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai dan lebih efisien tentunya. Oke, sebagai penutup nih ya, saya cuma ingin mengingatkan kepada kalian, kalau teknologi itu bakal berkembang seiring berjalannya waktu. Mesin-mesin teknologi, mesin-mesin yang canggih seperti laptop, komputer, atau tablet yang seperti saya bawa ini, itu mungkin bisa jadi menjadi barang antik di masa mendatang. Nah, oleh karena itu saya ingin kalian tuh untuk terus mengasah skill kalian di teknologi. Kalian harus selalu melek pada teknologi, up to date pada teknologi. Karena apa? Karena pastinya teknologi itu perlu banget, skill-skill ini tuh sangat penting untuk di dunia kerja ya teman-teman. Nah, untuk mungkin sekian saja materi dari Ibu. Tapi untuk minggu depan saya minta kalian harus memahami nih, mengamati satu-satu mesin-mesin yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu
Besok akan saya beri kuis. Kalian harus menebak mesin-mesin tersebut masuk ke kategori yang mana dan fungsinya ini untuk apa gitu ya. Bisa dipahami ya semua. Jadi kalian harus memahami satu lagi, mengupas lagi apa fungsi-fungsi mesin-mesin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Karena tentunya akan saya beri reward untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis saya dengan benar. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya ingin lihat terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Life is brilliant. Oke, tetap semangat selalu ya teman-teman, dan ingat harus dipelajari mesin-mesin yang tadi, dan besok akan saya dan pertemuan selanjutnya akan saya berikan kuis untuk kalian semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.